Perkenalkan, nama saya Adam Abdullah Wijaya dari Politeknik Negeri Malang. Saya kelas D4 SKL 3E dengan prodi Sistem Kelistrikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas desain gardu induk terbaru. Kenapa kita harus membuat desain gardu induk terbaru dan lain-lain? Kita masuk dulu ke pengertiannya. Pengertian gardu induk. Gardu induk ini masuk ke sistem tenaga listrik. Jadi saya akan jelaskan sistem tenaga listrik untuk pendahuluan agar mengerti apa itu gardu induk. Nah, kita bahas dari power plant atau pembangkit. Pembangkit di Indonesia itu ada PLTU, pembangkit tenaga uap, PLTGU, gas uap, PLTA, pembangkit tenaga air, PLTMH, mikrohidro, pikohidro, terus banyak teman-teman pembangkit. Ada PLTN juga, PLTN itu tenaga nuklir, itu yang katanya rencananya akan dibangun di Indonesia. Nah, dari pembangkit ini teman-teman, dia akan memproduksi energi listrik di tegangan menengah. Kenapa tegangan menengah, tidak tegangan tinggi? Karena nanti tegangan tersebut akan dinaikkan di gardu induk sebelum transmisi. Jadi apa? Tegangannya itu dinaikkan. Kenapa tegangan itu harus dinaikkan? Karena dari rumus P sama dengan I kuadrat kali R. Maka semakin velosis ya tadi ya, semakin tinggi I-nya, maka losisnya akan semakin tinggi juga. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi I-nya, maka dengan daya yang sama, tegangan itu dinaikkan agar I-nya itu turun. Nah, tegangan itu dinaikkan di transmisi. Transmisi itu bisa ada yang tegangan ekstra tinggi, ada yang tegangan tinggi. Ekstra tinggi bisa 500 kV. Nah, tegangan tinggi bisa 150 dan lain-lain. Nah, 150 ini ada pelanggannya tersendiri. Jadi pelanggannya itu langsung disuplai dari transmisi itu. Kalau pelanggannya disuplai dari transmisi, maka dia punya gardu induk sendiri. Gitu, teman-teman. Nah, setelah dari transmisi, kita lanjut ke gardu induk. Nah, di substation ini teman-teman gunanya untuk menurunkan tegangan. Jadi dari 150 atau dari 500 kV diturunkan ke 70 kV bisa, atau 22 atau 20 kV bisa. Tapi biasanya 70 kV ya, atau 20. Nah, 70 kV ini punya pelanggan tersendiri dan 20 kV juga punya pelanggan sendiri. Biasanya pelanggannya itu di industri, teman-teman. Kalau untuk rumahan itu jarang pelanggan segitu. Setelah itu diturunkan lagi, akhirnya menuju ke rumah kita masing-masing, yaitu diturunkan di 220 volt. Ya, itu pengertian singkat gardu induk. Jadi gardu induk itu di saat dia step up ke transmisi atau menaikkan tegangan, dan juga gardu induk itu bisa di saat menurunkan tegangan. Itu. Nah, menurunkan tegangan ini agar tegangan itu
agar energi listrik itu bisa digunakan. Karena tidak mungkin kalau rumah kita itu dikasih 150 kW, nggak mungkin. Ya mungkin, tapi peralatannya rusak semua. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pendahuluan. Kenapa sih kita kok harus apa, membuat apa itu, gardu dengan desain terbaru? Karena gardu-gardu di Amerika Serikat membutuhkan peningkatan atau penggantian karena usia yang sudah tua, yaitu puluhan tahun, teman-teman, 20 sampai 30-an. Nah, dokumen kerangka kerja Smart Grid dari NIST merespon Energy Independence Security Act EI, singkatannya ISA, dari 2007, dan America Recovery and Reinvestment Act ARA tahun 2009, yang menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan gardu pintar di masa depan. Nah, terus publikasi IEC 61850. IEC ini standarnya, teman-teman. Standar internasional baru untuk komunikasi gardu Indo tentang chopperless di masa mendatang, yang akan memiliki dampak besar pada desain gardu Indo. Oke. Kriteria umum dari desain terbaru. Kriteria desain baru itu ada 4 yang paling utama, teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari diagram ini, yang paling besar adalah keandalan. Memang keandalan yang paling utama pada jaringan tegangan menengah. Ini kenapa seperti grounding juga. Grounding pada jaringan tegangan menengah itu dibuat dengan impedansi tinggi. Jadi impedansi tinggi itu bisa membuat apa ya, keandalan sistem itu menjadi andal. Jadi tidak gampang mati. Karena impedansi tinggi, harus gangguan ke tanahnya itu bisa berkurang, akhirnya tidak men-trigger CB. Beda lagi kalau di tegangan tinggi atau tegangan rendah, itu memang karena untuk pengamanan, untuk keamanan, dan juga untuk mengurangi biaya, maka dibuat harus dengan impedansi rendah, sehingga saat ada gangguan, CB itu, pengaman itu bisa langsung off, bisa langsung trip. Nah, untuk di sistem tegangan menengah atau di gardu induk ini butuh keandalan yang tinggi. Setelah keandalan yang tinggi, biaya. Nah, semua ini kembali kita bicara listrik, kita bicara ini ke biaya. Biaya adalah ya sangat penting untuk diperhatikan, teman-teman. Setelah biaya, ke fleksibilitas operasional dan dampak lingkungan. Ada faktor-faktor lain, yaitu keamanan, interoperabilitas, konfigurasi ulang, pengendalian, pemeliharaan. Nah, itu faktor-faktor atau kriteria dari desain terbaru. Nah, teknologi yang ada. Teknologi baru utama yang digunakan di gardu induk baru terdiri dari pengambilan sampel teknis sinkronisasi berbasis GPS, sensor optik, media komunikasi yang beragam, dan Intelligent Electronic Device, IED multifungsi. Kita akan bahas satu-satu. Untuk pengambilan sampel tersinkronisasi berbasis GPS. Industri utilitas menggunakan GPS. GPS itu singkatan dari Global Positioning System. Jadi eh, posisi secara posisinya satelit untuk menyediakan sinyal referensi waktu yang pada gilirannya dapat diterima di setiap gardu induk
melalui penerima GPS. Ada dua tujuan menggunakan sinyal waktu ini. Yang pertama itu untuk menyinkronkan jam pengambilan sampel pada input sistem akuisisi data di IED. IED ini yang tadi teman-teman. IED ini adalah Intelligent Electronic Device atau sistem pintar dari peralatan. Hmm. Yaitu yang kedua yaitu time stamping data yang diperoleh oleh IED. Selanjutnya, optik sensor arus dan tegangan. Tujuan utama sensor optik adalah lebar bandwidth frekuensi rentang dinamis, lebar dan tinggi akurasi. Sensor baru memungkinkan pemantulan dan kontrol untuk diimplementasikan dengan dua fitur aplikasi penting. Sensor tunggal dapat berfungsi berbeda jenis IED atau sensor tunggal dapat melayani banyak IED melalui bus proses. Nah, media komunikasi dalam desain gardu induk modern, media komunikasi yang umum digunakan meliputi radio gelombang mikro, radio nirkabel spektrum tersebar, kabel serat optik, dan bus serial kabel koaksial berkecepatan tinggi. Penggunaan serial optik memiliki manfaat seperti telekomunikasi jarak jauh, kapasitas yang lebih besar, ukuran yang lebih kecil, bobot yang lebih ringan, dan isolasi elektromagnetik. Dalam desain gardu induk yang baru, pendekatan yang diusulkan adalah menggunakan sistem hybrid yang mengintegrasikan antara ini teman-teman kabel serat optik dan bus serial kabel koaksial berkecepatan tinggi. Jadi di hybrid. Nah, selanjutnya adalah IEDS multifungsi. IEDS multifungsi mengintegrasikan lebih banyak fungsi ke dalam perangkat yang lebih sedikit, menghasilkan desain yang lebih baik atau lebih sederhana dengan pengurangan kabel. Keuntungan paling penting dari IED adalah komunikasi melalui jaringan komputer dan hosting beberapa aplikasi, sehingga lebih banyak informasi dapat dibuat tersedia dari jarak jauh untuk pemantauan jaringan modern dan sistem kontrol. Kita membutuhkan IED berkemampuan GPS yang melakukan selain fungsi intinya, fungsi akuisisi ke data yang terperinci untuk tujuan pengamatan luas yang baik. Jadi untuk monitoring, teman-teman. Teknologi masa depan, ada sensor multiplex, sensor the Fabry-Perot interferometer atau disingkat FPI, juga disebut Fabry-Perot etalon. Terdiri dari dua cermin pantulan R1 dan R2 dipisahkan oleh rongga dengan panjang L. Nah, ini teman-teman. Multiplexing didefinisikan itu sebagai penggunaan satu sumber optik untuk memasok cahaya ke beberapa sensor. Bisa dilihat kan ini dari optical coupler ini, ada tulisannya ini. Ini ada satu, dua, jadi dikopel gitu, teman-teman. Penggunaan satu fotodetektor untuk mengubah sinyal optik dari banyak sensor dan penggunaan satu prosesor sinyal elektronik untuk menghitung nilai terukur untuk beberapa sensor. Multiplexing mengurangi biaya per sensor. Penerapannya adalah penting untuk instrumentasi gardu induk yang hemat biaya, di mana banyak titik dipantau dari jarak jauh. Ya, ujung-ujungnya kembali ke uang atau biaya untuk mengurangi cost. Untungannya banyak. Keuntungannya FPI dibandingkan pengindaran konvensional teknologi untuk instrumentasi jaringan tenaga listrik masuk kekebalan terhadap intervensi elektromagnetik, berkurang kerentanan terhadap kerusakan listrik. Jadi dia
nggak rentan rusak terhadap kerusakan petir dan kebebasan dari masalah grounding yang memengaruhi sensor lainnya dengan adanya arus listrik yang tinggi dan tegangan. Kemampuan untuk menemukan peralatan elektronik yang digunakan di pemantauan sensor dan pemroses sinyal di jarak jauh, jarak dari elemen penginderaan itu sendiri. Nah, ini juga sensitif tinggi terhadap berbagai besaran ukur. Nah, ini adalah yang dicari, yaitu sensitif terhadap pengukuran, sehingga bisa sangat akurat saat melakukan pengukuran dan sensor multiplex. Nah, ini dan lain-lain bisa dibaca sendiri. Advanced Alarm Processing. Struktur dua tingkat diperkenalkan secara efektif menggunakan jumlah besar data yang tersedia di Distribution Automatic System atau SAS. Nah, pemrosesan lokal di komputer Gardu Indo dilakukan dan hasil analisa tersebut ditransmisikan ke Energy Management System atau EMS. EMS, ini SAS, yang ini MS. Untuk membantu proses tingkat alarm. Jadi dari SAS ini dimasukkan ke sini. Nah, dari sini kembali lagi. Setelah dianalisis, kembali lagi. Desain ini memiliki beberapa keunggulan. Prosesor alam tingkat SAS menggunakan pengukuran data yang hanya tersedia di dalam gardu induk, dan oleh karena itu lebih mampu mengenal alarm gangguan di gardu induk. Nah, proses yang EMS ini sangat sangat bergantung pada hasil proses alarm level SAS karena sebagian besar pekerjaan analisis telah dilakukan secara terpisah di tingkat gardu induk. Prosesor alarm tingkat SAS sangat efisien karena struktur dua tingkat dari alarm yang dibisarkan prosesor. Fungsi analisis yang lebih kompleks bisa jadi dicapai dalam waktu yang masuk akal. Jadi untuk ini antara EMS dan SAS ini saling saling mengirimkan data. Yang satu untuk menerima datanya, yang satu untuk menganalisa. Oke, lanjut. New Substation Design. Sistem ini menggunakan kabel serat optik multiplex untuk membawa berbagai sensor pengukuran bersama pada satu link sensor. Ya, jadi kayak ini dihubungkan satu link sensor, sinyal proses unit, untuk membawa berbagai sensor pengukuran bersama-sama pada satu link sensor yang dapat diulang sebanyak diperlukan untuk menyediakan redundansi. Kemudian, tautannya dihubungkan ke sistem konversi analog ke digital. Nah, yang mengubah semua pengukuran ke database gardu umum dikombinasikan dengan pengambilan sampel yang disinkronkan pada konversi unit. Semua pengukuran dapat menggunakan cap waktu, sinyal waktu, referensi Global Positioning System atau GPS. Jadi gunakan kembali lagi menggunakan referensi GPS. Setelah itu, sampel pengukuran gardu induk tersedia untuk unit pemrosesan sinyal yang memberi makan atau memberi berbagai aplikasi ke gardu induk dengan fitur yang diekstraksi seperti sampel, pasor, dan frekuensi menggunakan kombinasi unit pemrosesan sebagai diperlukan semua unit. Pemrosesan terhubung ke arah yang luas, jaringan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi atau data di sejumlah gardu induk jika diperlukan. Nah, jadi ini semua ini dihubungkan oleh
signal proses ini, teman-teman. Kita ke kesimpulan. Teknologi dan standar terus-menerus itu dikembangkan dan mendorong kemampuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas desain gardu induk. Teknologi baru untuk sistem komunikasi digital, elektronik cerdas, perangkat dan sistem visualisasi, serta komputasi, kemampuan yang tertanam dalam peralatan listrik termasuk praktek desain gardu induk. Berdasarkan pendekatan desain dan evaluasi terkait studi yang dibahas dalam sumber yang saya buat PPT ini beberapa kesimpulan yang mungkin bisa ditarik. Perkuatan gardu induk yang ada tidak mudah karena kabel terdahulu dan kendala peralatan antarmuka. Namun, integrasi data dan pertukaran informasi dapat difasilitasi oleh yang baru solusi perangkat lunak yang dapat dengan mudah ditambahkan ke desain gardu induk yang ada. Merancang gardu baru memungkinkan lebih banyak lagi fleksibilitas sejak interface peralatan dan switch charge kabel dapat dilakukan dalam beberapa cara yang berbeda. Itu memfasilitasi pemanfaatan yang lebih baik dari sensor multiplexing dan IED multifungsi. IED. Nah, terima kasih teman-teman. Ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan referensi untuk pembuatan PPT saya. Sekian video saya. Terima kasih atas perhatiannya. I hope you enjoy my video. See you.